عليكم في الصيام إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام والإيمان من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسلم عليك الدين. رب إننا بك بالخير ويا خير ناصرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amara ibadahu bi ta'zimi syi'airil li'annaha min taqwal qulub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahu alamul ghuyub wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu hasanul khulqi wal mahbub. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladhina nalu ghufrana dhunub. Amma ba'd. Wa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mengajak kepada diri saya sendiri dan jemaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, memperkokoh iman dan selalu berusaha agar Islam kita ini semakin kuat dengan berbuat dermawan di saat lapang maupun saat sulit rezeki, mengendalikan hawa nafsu dan mudah memberi maaf kepada orang lain. Karena meningkatkan ketakwaan merupakan wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahi kita kehidupan. Allah yang tak pernah berhenti memberi kita nikmat-nikmat dan segala anugerah. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun umat manusia menuju jalan kebenaran, membawa sejatinya kebenaran dan teladan sempurna terbaik sepanjang zaman. Juga semoga tercurah kepada ahli baitnya, para sahabat, para ulama dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah pelaksanaan haji di tahun 9 Hijriah turun sebuah firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 3. Wa adzin minallahi wa rasulih ilan nasi yaumal hajjil akbari annallaha bari'um minal musyrikin wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh fa in tubtum fa huwa khairul lakum wa in tawallaytum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa basyiril ladzina kafaru bi'adzabin alim. Artinya, dan inilah suatu pemakluman dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada Haji Akbar.
bahwa sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertobat, maka bertobat itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan beritakanlah kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Ayat tersebut dengan tegas memerintahkan kepada kita untuk menjauhi kemusyrikan dan kekafiran, dan Allah mengancam bagi orang-orang kafir dengan siksa yang amat pedih. Dan ayat ini disampaikan pada salah satu pelaksanaan haji. Hubungan ayat tersebut yang turun bersama dengan pelaksanaan haji adalah bahwa ibadah haji yang dilaksanakan setahun sekali terbukti sebagai ibadah yang kolosal. Tidak ada agama lain yang mampu menyelenggarakan ibadah seperti ini. Jutaan umat Islam sedunia berkumpul, dan setiap tahun kita juga sudah mendengar pelaksanaan Idul Adha. Kita mendengar hikmah Idul Adha, mulai dari aktor utamanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan peran ibunya Hajar yang sangat ikhlas. Tidak satu pun di dunia ini yang mengatakan ada bapak yang tega menyembelih anak kandungnya sendiri. Tidak ada seorang ibu yang mengikhlaskan anaknya disembelih, tapi semua atas perintah Allah. Seorang Ismail membuktikan totalitas keimanannya. Salah satu rukun haji adalah wukuf di Arafah. Dari segi nama, wukuf itu artinya berhenti. Hendaknya umat Islam mempunyai waktu untuk wukuf. Seharusnya manusia itu ada waktu wukuf untuk muhasabah dengan menyembelih atau membunuh nafsu-nafsunya sendiri, dengan meninggalkan sifat keduniawian, syahwat harta, syahwat kekuasaan, dan untuk sebentar berdiam di hadapan Allah, mengajak dialog diri sendiri biar tak asing dengan dirinya sendiri, sebab kita seringkali tidak kenal dengan diri kita sendiri. Sakjane aku ki sopo, aku ki wong apik apa ora, sebenarnya saya ini siapa, saya ini tergolong orang baik atau tidak. Kalau kita bisa mengenali diri kita sendiri, maka orang Jawa biasa memaknainya dengan kata-kata iso rumongso, ojo sampai rumongso bisa berprasangka, jangan sampai berprasangka bisa. Dari situlah beberapa nabi mencontohkan wukufnya Nabi Adam dan Siti Hawa sampai mampu mengeluarkan pengakuan yang sangat hebat. Rabbana dzalamna, ya Tuhan, betapa zalimnya diri kami. Tetapi kita sebagai manusia umat Nabi Adam, kita tidak bisa mendalami jiwa kita bahwa kita ini sebenarnya orang zalim. Sehingga manusia perlu berhenti untuk wukuf supaya bisa paham dan kenal diri, siapa dirinya sesungguhnya. Dalam bahasa Arabnya adalah Arafah. Maka dalam hal ini, ketika kita bisa mengenal diri kita sendiri, perintah seberat apapun akan terasa ringan. Kambing yang menjadi simbol sembelihan nafsu itu mesti disembelih, tapi mungkinkah kita dapat menyembelih nafsu sendiri tanpa melalui proses wukuf dan Arafah atau pangerten? Karena itulah awal menuju kebahagiaan dan kesuksesan adalah membunuh nafsu-nafsu dahulu, yang oleh fikih disebut darul mafasid, kemudian baru jalbul masolih, berproses menjadi lebih baik. Maka beranilah menilai diri sendiri, mengakui kekurangan diri, mengakui kesalahan diri, untuk selanjutnya mengambil hikmah dari setiap proses kehidupan yang kita jalani dan menjadikan sebagai modal hijrah menuju hamba yang lebih baik dan pangerten. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah kondisi hambanya sebelum hamba tersebut berupaya dan ikhtiar untuk memperbaiki kondisinya sendiri. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maksud ayat itu adalah, ubahlah kondisi jiwa kita agar tidak lagi terbelenggu hawa nafsu, maka Allah akan mengubah diri kita sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terkait ibadah kurban, kita tentunya merujuk pada tragedi yang pernah terjadi di masa lampau, yakni kisah Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Di dalam Al-Quran disebutkan justru kata kurban, seperti dalam ayat "Iftarabna kurbanan" di blow up lebih kepada kisah tentang Qabil dan Habil, yakni tentang kurban manakah yang diterima oleh Allah. Sementara peristiwa yang menimpa Nabi Ismail menggunakan bahasa dzab, Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri yang menggunakan bahasa tersebut. Ini Allah sendiri di dalam mengganti
Nabi Ismail juga menggunakan bahasa Rabbil Azim. Artinya apa? Menurut pendekatan filologis, bentuk masdar yang menggunakan bahasa tambahan ziyadatul alif nun itu bermakna mubalaghah. Lafaz kurban, qurb yang berarti dekat, merupakan bentuk masdar yang menggunakan fi'il qadar dan akan menjadi lebih bermakna hebat jika ditambahi dengan alif dan nun, sehingga kurban yang berarti sangat dekat. Dengan begitu kurban berarti dekat sungguhan, dekat menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kebaikan yang mulia pada hari Adha adalah penyembelihan untuk kurban. Artinya berkurban merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah. Bahkan seringkali pada kurban digandengkan dengan ibadah sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Harapan yang ingin dicapai dalam kurban adalah murni keikhlasan dan ketakwaan, bukan yang lain, bukan hanya daging atau darahnya hewan kurban. Allah Ta'ala berfirman, "La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalahu taqwa minkum." Daging-daging onta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Ayat tersebut jelaslah mengatakan maksud dari berkorban bukan hanya menyembelih saja, karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah butuh pada sesuatu apapun. Yang Allah harapkan dari kurban adalah keikhlasan, ikhtisab, selalu mengharapkan pahala darinya, dan niat yang soleh, karena hanya ketakwaan dari kitalah yang dapat mencapai ridhonya. Inilah seharusnya yang menjadi motivasi kita ketika seseorang berkurban, yaitu ikhlas mengharap ridhonya, bukan riya atau berbangga dengan kurbannya, harta dan amal yang dimiliki, bukan pula menjalankannya karena sudah menjadi rutinitas tahunan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena pada hakikatnya berbangga diri dan riak terhadap amal itu merupakan sebuah kesombongan yang tertanam di dalam batin, karena merasa hebat atas kelebihan dan kesempurnaan dari amal yang dimilikinya, tidak melihat bahwa Allah lah yang telah memberikan nikmat dan anugerah tersebut, tetapi justru terfokus pada dirinya sendiri. Maka inilah yang disebut dengan ujub, benih dari sebuah kesombongan dan merupakan perkara yang membinasakan amal. Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin." Tidak akan masuk surga orang yang di dalamnya masih ada rasa sombong meskipun seberat biji sawi. Oleh sebab itulah Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bab 29 memfatwakan sikap sombong yang ditujukan kepada manusia lain untuk berbakti, mencari perhatian dan tunduk pada dirinya merupakan bentuk sabotase, merebut sifat kesombongan Allah, bentuk tidak mematuhi Allah Subhanahu wa taala, dan digolongkan sebagai kekafiran yang sempurna. Fal kibaru in kana Allah taala bi alla yad'una li amri fadzaka wal kufru tam. Dengan begitu, jangan sampai amal-amal yang telah kita lakukan, pengorbanan sembelian yang telah kita berikan, hilang nilai fadilah dan pahalanya karena tertutup oleh sifat kekufuran kita, dan itu sangat dikencam oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 3 tersebut. Mudah-mudahan perayaan Idul Adha kali ini mampu mengambil pelajaran dari pelaksanaan haji dan menggugah kita untuk berintrospeksi diri, menjadi lebih baik, rela berkorban dengan ikhlas demi kepentingan bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa alim wa tafadhal wa barik bi jalalika kamalika ala sayyidi ibadi wa ashrafi ibadika sayyidil arab wal ajam wa imamil ghaibat wal haram sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
فرضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم فأكثروا من الصلاة على النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا مرحوما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن ترزق كل منا لسانا صديقا ذاكرا وقلبا خاشعا منيبا وعملا صالحا زاكيا وعلما نافعا رافعا وإيمانا راسخا ثابتا ويقينا صدقا خالصا ورزقا حلالا طيبا واسعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ووحد اللهم سيوفهم واجمع كلماتهم على الحق واكسر صوكة الظالمين واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم أنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من خيرات الأرض وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المرسلين ودمر أعداء الدين وأولياء كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.